warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Setiawan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang uji instrumen penelitian dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Dewi Rahayu, Aprilia Tamimi, Maulidia Nurul Baiti, Wiwi Widiawati, dan Omsi Widianingsih, serta dengan saya sendiri Asep Setiawan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video berikut ini. Saya akan menjelaskan tentang pengertian validitas. Menurut Groenland dalam bukunya halaman 57 tahun 1985, validitas adalah penelitian mempersoalkan apakah alat itu dapat mengukur apa yang akan diukur. Validitas menunjukkan pada kelayakan interpretasi yang dibuat berdasarkan skor hasil tes yang berkaitan dengan penggunaan tertentu dan bukan terhadap instrumennya itu sendiri. Kedua validitas adalah masalah kadar atau haruslah dihindari pemikiran bahwa semua hasil tes itu valid atau tidak. Kemudian yang ketiga itu validitas berkaitan dengan penggunaan khusus karena tidak ada satu tes pun yang paling untuk semua tujuan. Kemudian di sini tentang pengertian reliabilitas atau reliability atau keterpercayaan. Reliabilitas menunjukkan pada pengertian apakah seluruh instrumen dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Teknik stabilitas dan teknik ekuivalensi. Teknik stabilitas atau stability diestimasikan dengan mengeteskan sebuah instrumen penelitian atau alat tes lebih dari satu kali dalam waktu yang berbeda. Reliabilitas jenis ini adalah reliabilitas ulang uji atau tes retest. Cara pengukurannya dilakukan dengan melakukan kegiatan pengukuran 2 kali dari sebuah instrumen yang sama terhadap objek penelitian yang sama pula dengan jarak waktu tertentu. Selang waktu sebaiknya tidak terlalu dekat atau jauh, misalnya antara 2 minggu sampai 1 bulan. Koefisien korelasi hasil perhitungan yang diperoleh kemudian dikonsultasikan pada tabel nilai-nilai kritis R. Jadi, jika nilai koefisien korelasi yang diperoleh dengan nilai R di dalam tabel yaitu dengan taraf signifikasi 5% atau 1%, nilai tersebut dinyatakan signifikan. Hal itu berarti instrumen yang sedang diuji cobakan tersebut dapat dinyatakan reliable. Artinya, sebagai sebuah alat pengukuran, instrumen itu dapat mengukur secara konsisten. Sebagai sebuah instrumen yang sudah memenuhi persyaratan reliabilitas, ini dapat dipergunakan untuk mengumpulkan data secara dapat dipertanggungjawabkan. Namun, jika koefisien R yang diperoleh tidak signifikan, instrumen tersebut berarti tidak reliable dan sebagai konsekuensinya tidak dapat dipergunakan untuk mengumpulkan data secara. Sedangkan teknik ekuivalensi adalah konsep estimasi konsistensi reliabilitas. Dengan teknik ekuivalensi ada kesamaannya dengan konsep pada teknik stabilitas, yaitu sama-sama 2 kali melakukan pengukuran pada subjek penelitian yang sama. Namun pada teknik ekuivalensi instrumen yang diuji cobakan berbeda. Uji reliabilitas teknik ini dikenal juga dengan sebutan teknik reliabilitas bentuk paralel. Walau harus 2 kali melakukan pengukuran, instrumen yang diuji cobakan berbeda namun bersifat paralel. Artinya, instrumen pertama dengan instrumen kedua dalam berbagai komponen haruslah memiliki kesetaraan, kesejajaran,
kepararelan, dan hal itu dapat ditunjukkan secara konkret. Bukti adanya kesejajaran di antara kedua instrumen itu ditunjukkan lewat kisi-kisi yang dipergunakan sebagai pedoman penyusun pertanyaan atau soal. Paling tidak haruslah terdiri atas tujuan materi yang ditanyakan, indikator, dan jumlah butir pertanyaan atau soal per indikator. Jika kisi-kisi yang dipergunakan sebagai pedoman pembuatan instrumen paralel atau bahkan disarankan kisi-kisi yang sama, instrumen yang dihasilkan tentulah juga kurang lebih dapat diperkirakan sejajar pula. Untuk kepastian masalah ini memang diperlukan adanya penilaian oleh orang yang ahli di bidangnya. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang teknik konsistensi internal. Pengestimasian kadar reliabilitas dengan prosedur konsistensi internal dilakukan dengan memfokuskan diri pada unsur-unsur internal instrumen, yaitu butir-butir pernyataan atau soal. Jadi, estimasi itu cukup dilakukan berdasarkan kekuatan tiap-tiap butir pernyataan yang secara keseluruhan membentuk soal dan tidak membutuhkan data-data dari hasil pengukuran yang lain. Terlihat bahwa prosedur reliabilitas konsistensi internal lebih efisien. Ada beberapa teknik reliabilitas yang termasuk ke dalam prosedur konsistensi internal. Di antaranya yang banyak dipergunakan adalah teknik, yaitu yang pertama adalah belah dua. Uji reliabilitas dengan teknik reliabilitas belah dua dikemukakan oleh Sperman Brown. Maka teknik juga dikenal sebagai reliabilitas belah dua Sperman Brown. Uji reliabilitas teknik disebut sebagai belah dua. Ada penghitungan indeks reliabilitas belah dua berdasarkan data di atas, yaitu yang berupa jumlah skor ganjil dan genap yang diperoleh tiap subjek penelitian. Dapat dihitung data-data yang diperlukan untuk penghitungan koefisien korelasi produk momen. Dari penghitungan langsung berdasarkan kalkulator diperoleh data-data sebagai berikut. Skor ganjil X1 N sama dengan 16, sigma X1 sama dengan 105, sigma X1 pangkat 2 sama dengan 727, sigma X1 X2 sama dengan 740. X2, sigma X1 pangkat 2 sama dengan 110, sigma X1 pangkat 2 sama dengan 786. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rumus korelasi produk momen untuk mendapat koefisien korelasi antar paruh soal. RG sama dengan 16 kali 740 kurangi 105 kali 110 per akar 16 727 dikurangi 2 kali 16 kali 786 kurangi 110 2 sama dengan 290 per akar 607 kali 476 sama dengan 0,53951008 dibulatkan menjadi 0,539. Hasil penghitungan koefisien korelasi antar paruh soal tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rumus Sperman Brown untuk meramalkan besarnya koefisien reliabilitas untuk seluruh soal dengan mempergunakan rumus. Yaitu penghitungan indeks reliabilitas KR21 sesuai dengan kebutuhan data untuk rumus memberikan data bahwa K sama dengan 20 dan berdasarkan penghitungan langsung dari kalkulator diketahui bahwa varians 7,467 dan rata-rata hitung sama dengan 13,6. Data-data yang sudah diperoleh tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rumus untuk menghitung indeks reliabilitas yang dicari. Skala jawaban pertanyaan esai mungkin berkisar antara 1 sampai 4, 1 sampai 5, 1 sampai 6 atau yang lain tergantung kompleksitas tiap pertanyaan dan maksud pembuat pertanyaan. Karena dipergunakan untuk menguji reliabilitas instrumen pertanyaan yang jawabannya berskala, reliabilitas Alpha-Kronberg juga dipergunakan untuk menguji reliabilitas pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal esai. Pertanyaan esai juga memberikan skor secara berskala karena pada prinsipnya semua jawaban yang telah diberikan oleh subjek penelitian mempunyai nilai atau selayaknya diberi skor. Selanjutnya ada Alpha-Kronberg. Konsep kesetaraan untuk tiap butir pertanyaan yang sebanyak
butir pertanyaan atau soal dalam reliabilitas KR20 dan KR21 sebagai persyaratan reliabilitas alat ukur juga berlaku dalam reliabilitas Alpha-Kronberg. Jika reliabilitas KR20 dan KR21 hanya berlaku untuk instrumen tes yang bersifat dikotomis, reliabilitas Alpha-Kronberg dapat dipergunakan baik untuk instrumen yang jawabannya bersifat dikotomis maupun berskala jika dikehendaki. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis butir soal dan tingkat kesulitan butir pertanyaan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi mengenai analisis butir soal. Pengestimasian kualitas terhadap instrumen penelitian pengumpulan data yang berwujud alat tes atau angket agar dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya berupa uji validitas dan reliabilitasnya saja, melainkan juga bagaimana kadar efektivitas butir-butir pertanyaan yang ada. Dengan kata lain, untuk dapat dikatakan sebagai alat ukur yang baik, instrumen itu juga didukung oleh butir-butir pertanyaan yang juga baik untuk mengetahui kualitas atau efektivitas tiap butir pertanyaan yang dimaksud. Analisis butir soal pada umumnya dimaksudkan untuk mengetahui besar kecilnya tingkat kesulitan, indeks beda, dan daya efektivitas diktator butir-butir soal yang bersangkutan baik dalam teori pengukuran klasik atau klasik measurement teori maupun dalam teori respon butir atau item respon teori yang merupakan teori pengukuran modern yang dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam teori pengukuran klasik. Sebaliknya, dalam teori respon butir, analisis butir dapat dilakukan terhadap tingkat kesulitannya saja atau dikenal sebagai model satu parameter, tingkat kesulitan dan daya beda, atau model dua parameter, dan tingkat kesulitan daya beda dan unsur tebakan atau model tiga parameter. Hasil analisis butir lewat teori respon butir terlihat lebih dapat dipertanggungjawabkan dan hasilnya dapat digunakan atau disimpan sebagai bank soal. Namun persyaratan analisisnya membutuhkan jumlah peserta testi yang jauh lebih banyak. Jika pesertanya kurang, hasilnya pun kurang dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkat kesulitan butir pertanyaan. 1. Tingkat kesulitan butir pertanyaan. Tingkat kesulitan atau item difficulty item facility merupakan suatu perofilan tentang seberapa sulit atau seberapa mudah sebuah butir pertanyaan bagi peserta uji. Dalam teori pengukuran klasik, indeks tingkat kesulitan atau ITK sering berubah-ubah tergantung tingkat kemampuan peserta uji yang diukur. Jika peserta uji rata-rata tinggi kemampuannya, indeks kesulitan suatu butir menjadi tinggi. Artinya, butir soal itu mudah. Sedang jika peserta uji lebih rendah kemampuannya, indeks tingkat kesulitan menjadi rendah, artinya butir soal itu sulit. Dengan kata lain, terjadi interferensi antara butir-butir soal yang diujikan dengan kelompok peserta uji. Hal inilah yang merupakan kelemahan utama teori pengukuran klasik dan sekaligus yang ingin dihilangkan oleh teori respon butir. Indeks tingkat kesulitan atau ITK dalam model pengukuran klasik dapat diperoleh dengan menghitung proporsi jawaban betul peserta uji. Jadi jika jumlah peserta uji ada 90 orang dan yang mengerjakan dengan betul butir pertanyaan nomor 1 adalah 63 orang, indeks tingkat kesulitan butir soal nomor 1 itu adalah ITK ke 1 63/90 sama dengan 0,70. Jawaban peristiwa per butir untuk soal, jika jumlah butir soal relatif banyak, akan sangat merepotkan dan bisa juga kurang efisien.
Untuk menghindari pemborosan yang tidak perlu tersebut, analisis butir dapat dilakukan dengan mengambil sebagian dari lembar jawaban peserta. Caranya adalah dengan mengambil sebanyak 27,5% atau ada yang mengemukakan 27% atau 28% peserta uji kelompok tinggi dan kelompok rendah, dan sisanya yang kelompok tengah ditinggalkan atau tidak dianalisis. Untuk itu, sebelumnya lembar jawaban siswa harus sudah tinggi atau KT dan peserta kelompok rendah atau KR. Indeks tingkat kesulitan tetap dihitung berdasarkan proporsi jawaban benar, yaitu yang diperoleh dari kedua kelompok tersebut. Rumus yang dipergunakan untuk menghitungnya adalah sebagai berikut. ITK sama dengan FKT tambah FKR per N. Di sini ada keterangannya. ITK dapat diartikan dengan indeks tingkat kesulitan yang dicari. FKT dapat diartikan dengan frekuensi jawaban benar kelompok tinggi. FKR dapat diartikan dengan frekuensi jawaban benar kelompok rendah. N dapat diartikan dengan jumlah peserta kedua kelompok tinggi dan rendah. Untuk contoh di atas, kita memiliki jumlah peserta uji sebanyak 90 orang, maka 27,5%-nya adalah sebesar 27,5% kali 90 sama dengan 24,74, dibulatkan menjadi 25 orang. Jika peserta kelompok tinggi yang menjawab benar butir nomor 1 sebanyak 20 orang dan kelompok rendah 15 orang, indeks tingkat kesulitan butir nomor 1 adalah ITK sama dengan 20 tambah 15 per 50 sama dengan 0,70. Besar kecilnya indeks tingkat kesulitan menunjukkan mudah atau sulitnya butir soal yang bersangkutan. Jika indeks semakin besar dan mendekati angka 1, hal itu menunjukkan bahwa butir soal yang bersangkutan semakin mudah. Dan jika semua peserta menjawab benar, indeksnya adalah 10. Sebaliknya, jika indeks tingkat kesulitan kecil dan mendekati 0, hal itu menunjukkan bahwa butir soal yang bersangkutan sulit, dan jika semua peserta uji menjawab salah, indeksnya adalah 0,0. Kelima akan menjelaskan tentang indeks daya beda dan penghitungan indeks tingkat kesulitan dan daya beda. Untuk membedakan peserta uji ke dalam kelompok tinggi dan rendah, jika jumlah peserta uji relatif kecil, ia dapat dilakukan dengan membagi menjadi 2 kelompok saja, yaitu masing-masing sebesar 50%. Tetapi jika jumlah peserta relatif banyak sebagaimana dikemukakan, dapat diambil sebagian saja, yaitu masing-masing 27,5% untuk peserta kelompok tinggi dan kelompok rendah. Untuk menghitung besarnya indeks daya beda butir soal secara sederhana dapat dilakukan dengan rumus 9.8, yaitu IDB sama dengan FKT diambil FKR per N. IDB indeks daya beda yang dicari, FKT frekuensi jawaban benar kelompok tinggi, FKR frekuensi jawaban benar kelompok rendah, N jumlah peserta kelompok tinggi atau rendah dalam kurung 27,5%. Dalam penghitungan ITK dicontohkan dalam menjawab butir soal nomor 1, peserta kelompok tinggi yang menjawab dengan benar adalah 20 orang, sedangkan kelompok rendah 15 orang, dan telah diketahui bahwa ITK-nya adalah 0,70 yang berarti berpredikat mudah. IDB butir soal nomor tersebut adalah besar. Besar kecilnya IDB sebuah butir soal menunjukkan tinggi rendahnya daya untuk membedakan kemampuan peserta uji kelompok tinggi dan kelompok rendah. Semakin tinggi indeks yang dimiliki oleh sebuah butir soal, akan semakin baik butir soal yang bersangkutan karena mempunyai daya untuk membedakan kemampuan peserta kedua kelompok itu. Demikian juga sebaliknya, bahkan jika IDB menjadi negatif, yang berarti peserta kelompok rendah menjawab dengan benar lebih banyak daripada kelompok tinggi, butir soal yang bersangkutan dinyatakan tidak layak dan harus dibuang karena dinyatakan gugur. Dan penghitungan indeks tingkat kesulitan dan daya beda dengan tabel, yaitu penghitungan ITK dan IDB dalam tabel juga didasarkan pengambilan sebagian besar peserta kelompok tinggi dan kelompok rendah masing-masing sebesar 27% dari seluruh peserta uji. Ada 2 macam penghitungan ITK,
dalam tabel itu, yaitu 1 lewat proporsi dan 2 lewat skala delta. Dalam kurung ditulis dengan simbol A salah satu bentuk huruf Yunani klasik dengan penghitungan IDB lewat korelasi dalam kurung R. Penghitungan lewat skala delta dilakukan dengan menghitung proporsi jawaban benar dan kemudian hasilnya ditransformasikan ke dalam distribusi normal baku. Karena nilai Z dalam kurva normal dapat positif dan negatif, sedangkan nilai negatif itu dipandang mengganggu, indeks skala delta juga sengaja ditransformasikan ke dalam bilangan positif. Namun berbeda halnya dengan penghitungan ITK lewat proporsi. Indeks skala delta yang semakin besar menunjukkan bahwa butir soal yang bersangkutan semakin sulit, sedangkan indeks skala delta yang semakin kecil menunjukkan bahwa butir soal itu semakin mudah. Sama halnya dengan penghitungan ITK lewat proporsi. Penghitungan lewat skala delta juga dapat dilakukan satu demi satu per butir soal. Tampaknya akan lebih praktis jika langsung melihatnya lewat tabel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis distraktor. Analisis butir dalam model pengukuran klasik juga sampai pada analisis distraktor, yaitu analisis jawaban peserta uji terhadap opsi yang salah. Model itu beranggapan bahwa semua opsi harus efektif. Nah, kemudian ada analisis butir soal dengan program item analisis. Analisis butir untuk model pengukuran klasik dengan mempergunakan program itemen atau item analisis, sedangkan teori respon butir mempergunakan program Rascal atau Ascal, tergantung beberapa parameter, bisa 1 atau 3 yang akan dianalisis. Perhitungan lewat program komputer yang dicontohkan di bawah ini dibatasi hanya yang mempergunakan program itemen untuk analisis butir model pengukuran klasik. Nah, di sini ada cara pemasukan data. Yang pertama yaitu buka program WS, ambil menu non-dokumen. Kemudian beri nama file dengan ekstensi data. Misalnya uji date, tekan enter. Masukkan data ke yang ketiga, masukkan data file dengan langkah-langkah berikut. Yang keempat, baris ke-1 yaitu jumlah butir soal perlu 3 spasi, misalnya 100 atau 120, dan jika kurang dari 3 huruf, misalnya 60 dan 75, ketik mulai spasi kedua, kemudian ketik kode omitted atau O atau 0 untuk butir yang tidak dijawab. Pada spasi kelima, ketik kode populasi atau N. Pada spasi ke-7, ketik angka untuk identifikasi mulai spasi ke-9, misalnya 5. Itu berarti identitas peserta membutuhkan 5 spasi. Contohnya penulisan atau kolom-kolom berarti spasi. Kemudian sampai hasil pengertian data dan keluar dari program WS. Selanjutnya masuk ke program itemen dan ketik itemen. Selanjutnya setelah itu muncul program MyRacket testing system, dan di bawahnya berturut-turut ada perintah atau permintaan. Dan keluar dari program itemen. Masuk kembali ke program WS dan cari file di disket dengan nama uji.list. Masukkan kembali. Setelah itu kita dapat melihat butir-butir mana saja yang oke atau gugur berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Nah, yang terakhir yaitu analisis dengan itemen diulang lagi dengan membuang butir-butir soal yang gugur. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan dari pematerian kelompok 4. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.